warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kartika Septianingrum, SSI MOR. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi STKIP Modern Ngawi dengan NIDN 0723099302 dan NUPTK 925-167-167-223-0283. Pada kesempatan ini, saya membuat video pernyataan diri dosen pada Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDT UKT PT bidang pengajaran sebagai salah satu instrumen penilaian pada Serdos 2025. Saya menyajikan rekaman video pengajaran pada mata kuliah Fisiologi Olahraga yang beberapa semester ini saya ampu. Tentunya mata kuliah tersebut tercatat pada Sister sebagai salah satu kinerja yang saya miliki. Mata kuliah Fisiologi Olahraga merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang diajarkan pada mahasiswa semester 2. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang fisiologi olahraga, hubungan dan hakikat fisiologi dan olahraga yang meliputi sistem energi pada olahraga, kontraksi otot rangka, sistem kardiorespiratori dalam olahraga, latihan fisik, kapasitas volume oksigen maksimal, kelelahan dan pemulihan, aklimatisasi, dan pengaruh aktivitas fisik terhadap sistem biologis dalam tubuh. Capaian pembelajaran pada mata kuliah fisiologi adalah yang pertama, mahasiswa menguasai pengetahuan tentang fisiologi manusia. Mahasiswa mampu memahami sistem energi. Mahasiswa mampu menganalisis sistem kardiorespirasi dan kapasitas oksigen maksimal. Mahasiswa mampu memahami tentang kelelahan dan pemulihan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan tentang aklimatisasi. Sub CPMK pada mata kuliah Fisiologi Olahraga antara lain, mahasiswa mampu memahami pembelajaran mata kuliah Fisiologi Olahraga. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep fisiologi olahraga. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa sistem energi pada olahraga. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis tentang otot rangka dan kontraksi otot rangka. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami sistem kardiorespiratori dalam olahraga. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pengertian latihan fisik. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis kapasitas oksigen maksimal atau VO2 max. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami tentang kelelahan dan pemulihan. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa tentang suhu dan lingkungan olahraga. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan latihan di suhu panas dan dingin. Materi pembelajaran dalam fisiologi olahraga selama 1 semester diantaranya: yang pertama, garis besar pembelajaran mata kuliah fisiologi olahraga. Yang kedua, konsep fisiologi olahraga. Yang ketiga, latihan sistem energi pada olahraga. Yang keempat, otot rangka dan kontraksi otot rangka. Yang kelima, kardiorespiratori dalam olahraga. Yang keenam, pengertian latihan fisik. Yang ketujuh, kapasitas oksigen maksimal. Yang kedelapan, kelelahan dan pemulihan. Yang kesembilan, suhu dan lingkungan olahraga. Dan yang terakhir, latihan di suhu panas dan dingin olahraga. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yang dimaksud adalah terkait penyampaian materi. Harapannya adalah dengan delivery yang baik, mahasiswa mendapatkan fundamental atau dasar dari mata kuliah yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, yaitu interaction. Interaction yaitu terkait bagaimana dosen memberi stimulus kepada mahasiswa sehingga terjadi interaksi dalam proses pembelajaran, bisa berupa studi kasus maupun forum diskusi grup. Dalam komponen interaksi ini adalah peran dosen dan mahasiswa. Dosen dan mahasiswa saling interaksi satu sama lain, baik dalam kelas tatap muka maupun tanya jawab selama berada di lapangan. Antara mahasiswa juga saling berinteraksi karena mereka harus berkomunikasi dan bekerja sama dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
Metode yang saya gunakan dalam pembelajaran mata kuliah fisiologi olahraga diantaranya adalah discovery learning, case study, problem based learning, dan project based learning. Pada akhir pertemuan, diharapkan mahasiswa mampu menyelesaikan proyek berupa poster yang menggambarkan materi-materi fisiologi yang telah didapatkan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa, diantaranya referensi utama yaitu penelitian kolaborasi antara saya dengan rekan saya dengan buku yang berjudul Latihan High Intensity Interval Training dan Circuit Training pada Kecepatan, Kelincahan, dan Power Otot Tungkai. Selanjutnya adalah buku dari Santoso Giriwijoyo yang berjudul Fisiologi Kerja dan Olahraga. Kemudian, masih dengan penulis yang sama dengan judul Ilmu Faal Olahraga. Kemudian, buku dari Bridge, McLaren, dan George dengan judul Sport and Exercise Physiology. Kemudian buku yang berjudul Textbook Medical Physiology yang ditulis oleh Gutton Arthur. Beberapa referensi pendukung merupakan hasil riset saya yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan dosen di Prodi. Selanjutnya, dalam perkuliahan saya juga menggunakan platform SIM atau Sistem Informasi Akademik STKIP Modern Ngawi sebagai wadah untuk penyampaian materi, pengumpulan tugas, maupun diskusi. Saya juga menggunakan WhatsApp sebagai sarana untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal yang terkait dengan pembelajaran atau terkait dengan kendala-kendala selama proses perkuliahan. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran. Dalam proses ini, bagaimana saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa? Yang pertama adalah keaktifan sebesar 10%, kehadiran 20%, tugas 30%, UTS 20%, dan UAS 20%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah fisiologi olahraga secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di mata kuliah fisiologi olahraga. Untuk hari ini kita berjumpa lagi pada pertemuan kelima, masih di mata kuliah fisiologi olahraga. Sebelum kita memulai perkuliahan, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silahkan Mas Rian dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai perkuliahan di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama, kepercayaan, dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Rian. Saya lanjutkan. Saya kembali mengingatkan untuk teman-teman segera melakukan presensi pada website di SIM, ya, Sistem Informasi Akademik milik STKIP Modern. Di situ ada link untuk teman-teman bisa melakukan presensi. Selain itu, teman-teman juga bisa mengunduh materi pada pagi hari ini, ya, terkait dengan kontraksi otot dan terkait dengan diskusi nanti juga bisa didiskusikan pada website di SIM, begitu ya. Baik, saya memulai untuk materi pada pagi hari ini. Oke, karena kita belajar terkait dengan kontraksi otot, ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Masih. Oke, saya minta bantuan dua mahasiswa untuk bisa mengingatkan kembali ke kita apa sih materi yang sudah kalian dapatkan di minggu lalu. Silakan. Saya, Bu. Materi kemarin adalah membahas tentang terkait energi. Ada dua predominan, yaitu aerobik. Aerobik adalah memerlukan oksigen, contohnya berlari dan bersepeda. Yang kedua adalah anaerobik, yaitu tidak memerlukan oksigen, contohnya sprint dan angkat besi. Baik, terima kasih Mbak Fitriana. Kita beri tepuk tangan dulu. Jawabannya bagus ya, terkait dengan sistem energi ada dua predominan, aerobik dan anaerobik. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Silahkan. Materinya terkait metabolisme energi yang dipakai ada 3, yaitu yang pertama ada ATP-PC atau fosfagen, yang kedua glikolisis anaerobik, dan yang ketiga glikolisis aerobik atau sistem oksidatif. Sudah. Oke, terima kasih Mas Amin, beri tepuk tangan dulu.
jawabannya cukup bagus ya. Kita mengingatkan kembali bahwa ada 3 sistem energi. Yang pertama ada ATP-PC, kemudian ada glikolisis anaerobik, kemudian ada glikolisis aerobik. Selanjutnya, apa sih keterkaitan minggu lalu dengan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini? Kita hari ini akan belajar terkait dengan kontraksi otot. Kalau kita tahu ya, kita hubungkan dengan materi sebelumnya, di situ ada sumber energi atau sistem energi yang menggunakan ATP, ya kan? Ketika teman-teman melakukan satu olahraga, kegiatan, itu kan pasti ada yang namanya kontraksi otot. Oke, selanjutnya saya ada sebuah bacaan, ya. Silahkan salah satu mahasiswa bisa membacakan apa sih yang terjadi pada permasalahan yang ada di depan. Silahkan Mbak Salsa. Seorang pemain bola basket yang dikenal dengan lompatan vertikalnya yang eksplosif tiba-tiba menunjukkan penurunan drastis pada kemampuan lompatannya. Di kuarter terakhir pertandingan yang ketat, dia merasa berat dan lompatannya tidak setinggi biasanya. Meskipun ia tidak cedera, apa yang terjadi pada ototnya dan mengapa kekuatan eksplosifnya berkurang? Terima kasih Mbak Salsa sudah membacakan permasalahan ya atau problem yang sudah saya sampaikan, apa yang saya tampilkan. Kemudian di sini ada satu pertanyaan ya, apa yang terjadi? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Menurut saya atlet tersebut merasa lelah. Terima kasih Mbak Madu. Yang lain ada lagi yang mau menjawab? Ya Bu, Silahkan. menurut saya pemain bola basket tersebut kekurangan energi yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya tidur, stres atau kondisi medis tertentu. Baik, terima kasih Mas Niam dan Mbak Madu atas jawabannya. Sudah menjawab dengan cukup baik ya. Artinya kalian sudah punya hipotesis ya. Jadi kira-kira, ini kan baru kira-kira. Nah, kemudian apa yang terjadi sebenarnya? Kita akan coba pelajari. Sebelum kita memasuki materi, kita harus reminder lagi, karena ini terkait dengan kontraksi otot, harusnya kalian masih ingat ya, terkait dengan beberapa muscular system atau otot-otot rangka yang ada di tubuh kita. Saya coba cek terlebih dahulu, ada yang bisa menjawab yang saya tunjukkan ini otot apa? Saya Bu, deltoid. Oke, deltoid ya. Untuk yang selanjutnya, ini kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Saya Bu, bicep. Oke, otot bicep. Selanjutnya terakhir, saya ingin tahu kira-kira ini apa? Saya Bu, rectus femoris. Ya. Baik, terima kasih ya. Ternyata masih beberapa ada yang masih hafal, ada yang sudah lupa. Tapi saya harap teman-teman nanti bisa mengingatnya lagi sambil belajar di rumah. Iya Ibu. Baik, saya lanjutkan masuk ke dalam materi kontraksi otot. Nah, ini terkait dengan struktur otot rangka. Jadi kalau misalnya kita bedah lagi ya, pada bagian otot, pada struktur yang paling kecil, kita akan menemukan yang namanya aktin dan miosin, atau pada bagian di miofibril. Kalau biasanya kita, kalau ini kan otot ya, tadi yang teman-teman sebutkan itu adalah bagian di otot. Tapi di bagian otot itu ketika dipotong lagi, ya di dalamnya ada fascicle, kemudian ada muscle fiber sampai ke miofibrilnya. Nah, mana sih yang kira-kira membuat otot kita itu bisa bergerak atau berkontraksi, yaitu pada aktin dan miosin. Begitu ya. Kemudian ini juga ada gambar yang lebih jelas lagi. Ada bagian skeletal muscle atau otot rangkanya, kemudian diambil lagi pada bagian fascikelnya, kemudian ada miofibril dan aktin dan miosinnya. Gitu? Sampai di sini bisa dipahami? Nah, selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video. Silahkan teman-teman bisa menyimak video yang saya tampilkan.
Nah, ini ada muscle kontraksi ya dan muscle relaksasi. Ada proses di mana otot itu berkontraksi dan ada otot yang sedang mengalami relaksasi. Nah, tadi di awal sudah kalian lihat ya bagian-bagian dari struktur otot itu sendiri. Nah, jadi di sini merupakan satu proses kontraksi otot. Nah, ini kondisi pada otot yang relaksasi. Kemudian ketika otot itu berkontraksi, maka pada aktin dan miosinnya akan bergerak satu sama lain untuk mendekat pada sarkomer. Ya. Nah, ini terkait dengan lanjutan dari video yang perlu saya jelaskan. Ya. Jadi kalau tadi teman-teman ada apa sih yang terjadi pada video tadi? Kalau dilihat tadi kayaknya kita itu butuh yang namanya kalsium, ya enggak? Tadi ada kan di video, di situ ada kalsium. Nah, ini yang dibutuhkan pada proses kontraksi otot, di mana ketika otot itu berkontraksi, maka membutuhkan yang namanya kalsium. Nah, kemudian di sini ada yang namanya, lebih jelasnya di sini ya. Jadi kalsium ini akan dihantarkan melalui yang namanya neuromuscular junction, atau ini merupakan ujung sinaps dari akson, kalau teman-teman masih ingat di materi anatomi, ya kan. Kemudian di sini ada distribusi dari Ca2+, dan mungkin teman-teman di sini lihat ada Na dan kalium ya. Nah, kenapa Na itu diperlukan? Nah, mungkin teman-teman masih bertanya-tanya, kenapa sih ada minuman yang mengandung banyak ion Na? Ya kan? Apa sih fungsinya Na? Atau misalnya minuman-minuman energi yang di situ dipakai untuk menstimulus otot supaya lebih cepat berkontraksi. Kenapa ketika kita kelelahan? Tadi kan ada yang sudah menjawab ya. Karena kelelahan, terus juga karena dehidrasi. Ya kan? Karena ketika di dalam air maupun beberapa air dalam kemasan yang khusus banyak mengandung ion, itu memang bisa berfungsi untuk menghantarkan rangsangan pada Ca2+-nya. Ya. Sehingga semakin banyak minum air yang mengandung ion Na, itu akan mempercepat menghantarkan Ca2+-nya. Begitu ya. Jadi terkait dengan penghantaran Ca2+, masuk ke dalam sistem neuromuscular junction-nya, kemudian masuk ke dalam sarkomernya, ya. Baik, selanjutnya Ca2+ di sini akan mengikat pada miosin ya. Nah, teman-teman mungkin harus belajar terkait dengan beberapa part atau bagian dari aktin dan miosin. Nah, di sini teman-teman bisa melihat aktin itu pada bagian yang bulat-bulat ya. Nah, kalau yang tropomiosin itu tali yang mengikat pada ujung dari aktinnya. Nah, Ca2+ ini akan mengikat pada si troponinnya atau tropomiosinnya, supaya apa? Mereka membuka binding site-nya, kepala miosinnya itu agar terbuka. Nah, ketika terbuka, karena ada Ca2+-nya, maka terjadi yang namanya selanjutnya adalah penempelan aktin pada miosinnya. Nah, tadi di awal kita sudah belajar terkait dengan sistem energi, yang diperlukan adalah ATP. Tentu ATP di sini sangat diperlukan, ya kan? Jadi, oke, selanjutnya di sini ada ADP plus PI atau plus fosfat, ya, di mana ADP plus PI ini dipakai untuk berkontraksi pada bagian miosinnya supaya dia memiliki banyak energi dan menggerakkan si miosin menuju ke sarkomernya. Kita bisa lihat di sini ya. Ini kepala miosinnya, kemudian di sini ada kandungan ADP dan PI. Nah, kemudian dari ADP plus PI, karena si kepala miosinnya punya energi yang cukup, ya, dia bisa mengikat pada aktin dan bisa menggeser. Artinya digeser dan ditarik menuju sarkomer. Kemudian ketika relaksasi akan kembali karena adanya ATP, artinya satu. Jadi teman-teman kalau melihat miosin ini kan ada banyak, ya kan? Kalau yang tadi kita lihat si aktin ini kan banyak, maka ketika pergerakan itu akan selalu bergantian, ya kan? ADP-PI itu dipakai untuk menggeser, kemudian ketika relaksasi menggunakan ATP dan begitu juga seterusnya sampai mereka kehilangan yang namanya Ca2+ atau habis. Dalam keadaan habis, maka kontraksi akan
berkurang atau kondisi otot mengalami relaksasi. Sampai di sini paham? Baik, kalau sudah paham, saya akan beri kesempatan teman-teman untuk berdiskusi. Kira-kira apa yang perlu didiskusikan? Nah, kalau tadi kaitannya saya sudah menjelaskan terkait dengan kontraksi otot, ya kan? Dan ada permasalahan yang tadi saya sudah sampaikan di awal, ya kan? Teman-teman masih ingat? Nah, silahkan nanti teman-teman bisa berdiskusi dan menjawab pertanyaan yang sudah saya sajikan. Oke? Untuk kelompoknya silahkan disesuaikan sesuai dengan barisan tempat duduknya. Oke? Silahkan bisa dimulai. Gimana? Diskusi apa? Oh iya. Oh iya. Gimana diskusinya? Oh ya, sudah paham? Masya Allah. Gimana? Dilanjut diskusinya. Ada kesulitan, Mbak? Oh enggak ya, paham ya. Nanti silahkan presentasi ya. Bagaimana? Sudah selesai semua? Oke, karena waktunya juga sudah habis, silakan setelah ini satu persatu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama, saya panggil kelompok dari kelompok 2. Silahkan bisa dipresentasikan. Baik, terima kasih Bu Kartika. Kami dari kelompok 2 ingin memberikan diskusi dari kelompok kami. Ada 3 hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama ada kontraksi otot membutuhkan ATP atau adenosin trifosfat sebagai sumber energi. Seiring berjalannya waktu dan aktivitas fisik yang intens, cadangan ATP dalam otot bisa menurun, sehingga mengurangi kemampuan otot untuk berkontraksi dengan kuat dan cepat. Itu yang pertama Bu Kartika. Yang kedua akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mas Erlang. Monggo. Izin melanjutkan pertanyaan nomor 2, yaitu otot membutuhkan aliran darah yang cukup untuk membawa oksigen dan nutrisi, serta membuang produk sampingan. Jika aliran darah terganggu, misalnya karena kelelahan atau perubahan suhu tubuh, kinerja otot bisa menurun, Bu. Begitu. Selanjutnya, nomor 3, saya serahkan ke teman saya. Izin menyampaikan jawaban dari pertanyaan nomor 3, Bu Kartika. Rotasi memungkinkan pemain untuk tampil lebih baik karena mereka memiliki waktu istirahat yang cukup. Pemain yang bugar cenderung menunjukkan keterampilan mereka secara maksimal dan berkontribusi pada keberhasilan tim. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, tadi setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Selanjutnya saya melanjutkan materi terkait dengan jenis-jenis kontraksi. Jadi untuk jenis-jenis kontraksi di sini ada 3. Yang pertama isometrik, konsentrik, dan eksentrik. Kalau isometrik itu contohnya ketika kalian menahan sebuah beban. Ya, artinya tidak ada fase memanjang dan memendek. Contohnya kalau kalian sedang apa? Menahan beban, ya kan? Di pull up atau misalnya kalian sedang barbel atau dumbbell angkat beban, ya kan? Tapi ditahan saja. Kemudian ada konsentrik yaitu keadaan memendek, dan ada eksentrik yaitu keadaan pada saat otot memanjang. Selanjutnya unit motor dan gradasi kekuatan otot. Nah, keterkaitan dengan motor unit ya, atau terkait dengan sistem syaraf. Kalau tadi kita sudah belajar di awal bahwa permulaan dari kontraksi otot karena ada neuromuscular junction. Ya kan, artinya ada ujung syaraf yang menempel pada otot dan mengirimkan sinyal untuk berkontraksi. Artinya semakin banyak motor unit yang menempel pada otot akan mempercepat kontraksi ototnya. Sampai di sini paham?
Baik, selanjutnya kita telah sampai pada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama bahwa kontraksi otot adalah keajaiban biologi yang kompleks. Digerakkan oleh interaksi aktin, miosin, ATP, dan Ca2+. Kemudian setiap jenis gerakan dan performa atletik bergantung pada koordinasi halus mekanisme. Dan yang terakhir, solusi pada pemain basket yang tadi sudah saya sampaikan di awal, yaitu penurunan performa di kuarter akhir mungkin disebabkan oleh kelelahan ATP. Nah, tadi sudah ada yang menjawab karena kelelahan ya. Kemudian ada gangguan regulasi Ca2+, kemudian akumulasi produk sampingan metabolisme, yaitu berupa asam laktat, yang menghambat siklus jembatan silang dan mengurangi kekuatan power stroke. Strategi pemulihan energi dan pelatihan ketahanan otot ini dapat membantu peningkatan performa khususnya pada tim ya. Artinya setiap pemain ketika merasa kelelahan dia akan diganti dengan pemain yang cukup kuat atau cukup siap untuk bermain. Baik, saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini dan ada tugas ya teman-teman, silahkan nanti bisa dikumpulkan ya, tugasnya berupa esai mekanisme kontraksi otot ya. Tadi teman-teman sudah melihat videonya, saya sudah menjelaskan, silahkan kalian buat esainya, kemudian hasil diskusi yang sudah kalian paparkan tadi, kalian juga buat esainya ya. Jangan lupa masukkan ke dalam link di SIM stikipmoderngawi.ac.id di bagian pertemuan ke-5. Baik, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, saya cukupkan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan mendatang. Saya akhiri, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Sekian. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk kerja PDD UKT-PT. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan masyarakat luas. Terima kasih, selamat siang.